Ya, oke. Oke, selamat pagi semuanya. Kita bisa langsung mulai ya untuk presentasi kelompok hari ini dengan topik mirroring. Untuk kelompok hari ini, saya persilahkan. Silahkan. Oke, selamat pagi Bu Dena dan teman-teman semuanya. Saya dari kelompok 10, yaitu kelompok terakhir akan mewakili teman-teman saya untuk menjelaskan materi database mirroring. Yang tim kami ada 3, yaitu saya sendiri, Desin Joani, terus ada Erik sendiri, dan Ronaldo. Yang materi awal-awal akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, untuk pertama itu kita langsung masuk ke overview-nya aja. Kayak apa sih itu database mirroring? Nah, database mirroring itu adalah sebuah solusi untuk menyediakan high availability sebuah database. Jadi, jika terjadi apa-apa dengan database kita masih punya cadangannya. Nah, biasa nih orang sebut sebagai disaster recovery juga. Nah, mirroring dilakukan per satu database secara keseluruhan dan hanya bisa dilakukan pada database yang menerapkan full recovery model. Terus untuk memaksimalkan availability dari sebuah database, kita harus meminimalisir planned dan unplanned downtime-nya juga. Database mirroring melibatkan dua database, yaitu original sendiri yang biasa kita kenal sebagai principal dan kopiannya yang biasa kita sebut sebagai mirror. Nah, principal database ada di server yang namanya principal server. Kalau mirror database ada di server yang namanya mirror server. Nah, ini mereka biasanya ada di komputer yang berbeda. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa ke satu komputer, masih ada backup-nya di komputer lainnya. Di sini principal database lah yang akan berhubungan langsung dengan klien. Cara kerjanya adalah ketika klien membuat perubahan ke principal, yang nerima duluan ke database yang nerima duluan kan si principal. Terus kemudian principal akan mengirimkan log record yang diterimanya dari klien ke mirror. Terus ada kondisi tertentu di mana kita juga memerlukan pihak ketiga yaitu witness server. Witness server ini tujuannya itu untuk membantu monitor mirror server kapan dia harus melakukan failover. Di mana arti failover itu adalah pergantian role dari database. Misalnya principal jadi mirror dan mirror jadi principal. Jadi kalau tugas witness server itu untuk tahu kapan si mirror server harus melakukan automatic failover. Berarti automatic failover itu pergantian role server si database-nya itu dilakukan secara otomatis. Kalau misalnya si principal tiba-tiba rusak, ada gagal, mirror akan otomatis menjadi principal. Mirroring dapat membantu meminimalisir baik downtime terencana ataupun tidak terencana. Karena database mirroring bisa melakukan automatic failover maupun manual failover. Terus mirror database akan tetap stay updated sama kayak si principal. Terus mirror database juga bisa diletakkan pada data center yang lebih jauh. Balik lagi ke yang kalau misalnya ada apa-apa di principalnya, mirrornya masih bisa menggantikan si principal. Terus yang kedua itu operating mode-nya, yaitu mode operasi yang ada pada database mirroring. Umumnya ada 3, yaitu high performance, high safety without automatic failover, dan high safety with automatic failover. Terus dari segi aspek yang bisa dilihat itu ada transaction safety, transfer mechanism, quorum required, witness server, sama jenis failover-nya. Mungkin aku akan jelasin ke transfer mechanism-nya dulu. Terus ada asynchronous dan synchronous. Bedanya apa sih? Nah, kalau misalnya di synchronous, the principal waits for a response from the mirror server to continue its activity. Maksudnya itu ketika principal menerima input dari klien, log record dari principal itu akan langsung dikirim ke si mirror. Terus mirror itu harus melaksanakan tugasnya dulu, terus dia kirim respon lagi ke si principal. Aku udah selesai lakuin tugasnya, aku udah selesai commit. Nah, itu setelah si principal udah nerima respon tersebut, dia baru bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Jadi kalau selama si mirror belum ngirim atau dia belum menerima respon dari si mirror, kalau dia udah selesai, dia akan stay di posisi itu aja, dia gak akan lanjut ke tugas selanjutnya. Nah, kalau asinkronus itu berkebalikannya, dia gak nunggu lagi. The principal does not wait for acknowledgement from the mirror. Jadi dia udah selesai kirim log recordnya ke mirror, dia gak menunggu lagi si mirror itu udah selesai apa belum. Dia langsung kerjain tugasnya aja gitu. Itu sih perbedaannya. Oke. Terus ke transaction safety yaitu ada off sama full. Ini ada 2, off sama full. Kalau transaction safety full berarti safety-nya itu full. Berarti datanya itu dijaga benar-benar. Nah, used by synchronous mirroring, data synchronization is guaranteed. Kenapa dipakai oleh synchronous?
kan tadi udah saya bilang kalau misalnya sinkronus itu prinsipal nunggu si mirror. Jadi sama mirror belum kirim, dia kan nggak bisa lanjut. Berarti datanya akan tetap secure gitu, secure di kedua tempat. Jadi nggak akan ada ketinggalan data. Kalau misalnya off itu used by asynchronous mirroring may lead to some data loss in case of principal failure. Nah itu asynchronous itu biasanya transaction safety-nya off karena kan si principal nggak menunggu si mirror. Nah dia akan lanjut terus kalau misalnya tiba-tiba prinsipalnya ada rusak atau gagal. Nah itu bisa jadi ada data yang hilang. Lalu quorum required. Diperlukan quorum atau enggak. Nah itu quorum itu adalah hubungan dua atau lebih server instance pada saat database mirroring. Biasanya ini quorum digunakan sebagai penentu siapa yang tiba-tiba harus jadi principal. Nah, ada 3 mode full both, yaitu partner dan witness sama-sama terkoneksi. Partner di sini itu berarti si principal dan mirror. Berarti ketiganya saling berhubungan satu sama lain, terus partner to partner berarti cuma antar partnernya doang, berarti principal sama mirrornya doang. Terus witness to partner berarti witness sama salah satu dari partner, antara witness ke principal sama atau witness ke partner. Witness ke mirror. Terus witness server, kebutuhan witness server di sini cuman yang butuh witness server cuman high safety with automatic failover. Yang lain itu nggak harus. Terus jenis failover, high performance itu dia cuman mendukung force failover. Di mana kalau kita lakukan force failover itu sangat ada kemungkinan terjadi data loss karena failover dilakukan secara dipaksakan. Terus high safety without automatic failover, jenis failovernya itu manual atau force. High safety with automatic failover itu automatic atau manual. Jadi kan high performance itu kan tadi transition safety-nya off, maka transfer mechanism-nya itu asynchronous. Terus yang kedua ini full, makanya dia synchronous. Lalu kita masuk ke nih, ada terminologi yang dianggap penting di materi database mirroring ini. Yang pertama ada send queue, di mana saat prinsipal mengirim log record kepada mirror, jika log record tersebut tidak dapat dikirim pada tingkat di mana mereka dihasilkan, send queue akan diletakkan di log transaksi pada prinsipal database. Sedangkan redo queue itu jika log record yang diterima belum bisa dikerjakan pada saat mirror menerima log record tersebut, maka redo queue akan diletakkan di log transaksi pada mirror database. Jadi mirip-mirip send queue itu kalau misalnya dia nggak bisa ngirim ke mirror, dia akan memasukkan log record tersebut ke dalam transaksinya, transaksi log record yang ada pada database si principal. Kalau redo queue itu berarti si mirror belum bisa mengerjakan aktivitas itu, jadi dia nyimpan dulu di log transaksi yang ada pada di mirror database. Terus log stream compression itu ketika principal ingin mengirimkan log record ke mirror, principal akan melakukan compression terhadap data tersebut terlebih dahulu, dan ketika sampai ke mirror, mirror akan melakukan uncompression atau membuka compression itu kembali. Ini sebenarnya meningkatkan penggunaan CPU, tetapi mengurangi penggunaan jaringannya juga. Oke. Yang ketiga itu database mirroring in action, yaitu cara melakukan database mirroringnya itu sendiri. Yang pertama itu kan tadi udah dibilang kalau misalnya jenis database yang digunakan itu harus menerapkan full recovery model. Jadi kita harus memastikan dulu database yang mau kita mirror itu memang menerapkan full recovery model nih. Kalau misalnya kita mau gunain syntax SQL, kita bisa menggunakan auto database, terus nama database-nya, terus tinggal set recovery full. Habis itu kita connect ke principal servernya. Terus kita lakukan backup terhadap database dan juga log transaksi yang ada pada database itu. Kalau pakai syntax SQL ya backup database seperti ini. Kalau misalnya kita biasa lakuin dengan menggunakan GUI juga bisa. Tinggal set recovery full-nya, nanti ada di pilihan ada pada GUI. Terus ketiga kita connect ke mirror servernya, terus kita copy hasil file backup tadi ke server tersebut, ke mirror server. Setelah kita copy, connect, dan copy, terus kita restore. Tinggal restore aja. Kayak biasa kita lakuin restore, tapi harus dengan option with no recovery. Kalau misalnya kita mau lakuin dengan syntax SQL, kita bisa lakuin seperti ini. Tapi ada dua jenis, kalau misalnya path-nya sama, yaitu mereka ada di tempat yang sama, kita bisa langsung restore database, nama database-nya dari disk mana, with no recovery. Terus misalnya kalau path-nya berbeda, kalau misalnya satu di C, satu di D gitu, harus pakai move. Kalau pakai syntax SQL. Oke, next.
Yang kelima, setelah kita restore si database-nya, kita sekarang restore log backup-nya. Karena tadi kan kita nge-backup-nya dua, satu database, satu log. Ini kita restore si log. Habis itu setelah kita langsung connect lagi ke principal, terus kita klik kanan ke database yang ingin kita mirror, tinggal pas langsung mirror. Akan muncul screen seperti ini, terus kita klik configure security. Nah, lalu akan keluar ditanya apakah kita mau menggunakan witness server apa enggak. Dimana kalau kita mau melakukan automatic failover, kita harus menggunakan witness server. Kalau misalnya kita nggak melakukan automatic failover, kita bisa pilih tidak. Lalu ke-9 akan ditanya tentang informasi mengenai principal servernya. Terus ditanya listener port sama endpoint ini-nya. Itu kayak koneksi di mana principal sama mirror itu bisa berhubungan. Udah ditanya principal, kita ditanya mirror yang mana, listener port-nya, endpoint name-nya. Terus disuruh connect ke mirror servernya. Kalau misalnya muncul seperti ini artinya sukses menghubungkan si principal dan mirror, bukan sukses melakukan mirroring-nya. Baru di sini akan keluar mau start mirroring atau do not start mirroring. Kalau do not start mirroring itu akan dikasih pilihan operating mode-nya, kan tadi ada 3. Terus karena kita pilih witness servernya no tadi, makanya yang ketiga ini diblok karena automatic failover harus menggunakan witness server. Tadi kan kita jawab no, makanya diblok. Terus kita cuma ada 2, high safety without automatic failover sama high performance. Terus default-nya itu sebenarnya high safety without automatic failover. Terus kalau misalnya udah dipilih operating mode yang diinginkan, kita langsung start mirroring aja. Kalau misalnya udah selesai, di database kita yang di principal server akan keluar test mirror ini sebagai principal, yaitu originalnya. Terus yang di mirror server akan keluar test mirror sebagai mirror, yaitu hasil kopiannya. Oke, sekian aja yang akan saya presentasikan. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Thank you. Saya akan melanjutkan presentasinya. Sekarang kita masuk ke database mirroring and SQL Server 12 edition. Nah, tadi kan kita udah tahu beberapa fitur mirroring itu apa aja, mulai dari witness, safety-nya, dan nah di sini SQL Server itu kan ada beberapa editions ya, dan tiap edition itu fitur dari database mirroring-nya itu beda-beda. Jadi kita lihat tentunya untuk high performance, di mana semua fitur dari mirroring itu ada, kita butuh enterprise atau developer edition. Sedangkan standar dan business intelligence edition kita tidak ada fitur safety off dan parallel redo. Dan yang terakhir untuk SQL Express Edition, dari segi fitur kita hanya dapat menggunakannya sebagai witness server dalam mirroring. Sedikit overview SQL Server Edition dan fiturnya apa. Sekarang kita masuk ke database mirroring role change. Next. Mungkin tadi udah dijelasin juga sedikit failover itu apa. Nah, saya jelasin dikit ulang. Dalam mirroring itu ada yang namanya failover, yang mana itu tuh merupakan suatu kemampuan bisa dibilang untuk dapat melakukan perubahan atau perpindahan role dari segi servernya, seperti yang tadi udah jelasin dari principal ke mirror atau sebaliknya. Nah, ada 3 jenis failover, ada automatic, manual, dan force. Next aja. Nah, yang pertama ini automatic. Automatic failover itu apa? Automatic failover itu adalah suatu fitur dari mirroring yang mana mendukung high availability mode, di mana safety-nya full dan juga ada witness servernya. Di mana nantinya ketika suatu failure terjadi pada prinsipalnya, nanti akan dilakukan automatic failover ini secara otomatis. Next. Nah, di sini ada beberapa event yang terjadi dalam skenario dari automatic failover. Yang pertama, the failure occurs. Nah, pada yang ini terjadi ketika database prinsipalnya itu tidak tersedia atau unavailable, yang mana penyebabnya bisa karena kegagalan dari segi powernya, hardware, storage, ataupun alasan lainnya. Yang kedua, failure is detected. Nah, yang ini kegagalannya terdeteksi oleh mirror server dan witness-nya, di mana kedua server ini kan akan terus melakukan ping satu sama lain
untuk mengidentifikasi kehadiran mereka, yang mana mereka akan mendeteksi hal-hal seperti apakah SQL Server tersedia, apakah database prinsipalnya tersedia, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada a complete redo is performed on the mirror. Nah, yang ini, mirror database ini yang dalam status restoring hingga saat ini, dia akan terus mengulang log, dan ketika suatu failure terdeteksi, mirror akan merestore database-nya. Untuk melakukan itu, mirror-nya perlu mengulang entry log yang tersisa di antrian redo. Nah, yang keempat, the failover decision is made. Yang ini mirror server akan menghubungi witness server untuk membentuk suatu quorum, dan nantinya mereka akan menentukan apakah database harus di failover atau tidak ke mirror. Yang kelima, ada mirror become the principal. Nah, setelah tadi ada witness dan mirror yang membentuk quorum, pada keputusan failover-nya tadi, database-nya akan pulih sepenuhnya, lalu role dari mirror akan beralih kepada principal, kemudian restoring dijalankan, kemudian database-nya nanti kembali available untuk kliennya. Yang terakhir ada undo. Nah, yang ini mungkin saja ada transaksi yang tidak di-commit, yang mana nanti akan di rollback gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke manual failover. Dalam manual failover ini, kita membuat keputusan secara sendiri untuk mengganti role dari server, di mana nantinya server mirror juga akan menjadi principal, dan principal akan menjadi mirror yang baru. Nah, next aja kita cara melakukannya. Nah, di sini ada dua cara. Ini yang pertama, kita bisa buka database mirroring comments.sql script-nya. Nah, perlu diketahui juga bahwa jika kita sebelumnya habis melakukan automatic failover, yang hal ini akan menghentikan service dari SQL Server principal-nya. Nah, harus dipastikan dulu bahwa kita memulai kembali service tersebut, karena dalam manual failover ini, mirror maupun principal harus dalam keadaan running. Lalu untuk kedua, kita bisa untuk melihat apa yang berjalan pada background-nya, kita dapat menggunakan SQL Profiler, lalu kita koneksikan ke mirror server, lalu pilih database mirroring state change event di bawah database event. Kemudian step selanjutnya, kita run trace-nya, ada dua kolom trace of interest, yaitu text data dan start time. Lalu, untuk melihat activity dari principal-nya, kita dapat buka SQL Profiler lain, dan kita koneksikan ke principal tersebut. Nah, yang terakhir, kita koneksikan ke principal server, dan kita bisa execute command di bawah ini, yaitu alter database, database name, dalam hal ini AdventureWorks, lalu kita set partner failover. Ini akan langsung melakukan manual failover. Lalu ini ada cara kedua menggunakan GUI-nya. Kita bisa melakukan klik kanan pada principal database-nya, lalu pilih tags, lalu mirror untuk membuka dialog box seperti gambar tersebut. Lalu kita pilih ada button failover di sana untuk mendapatkan failover confirmation dialog box-nya, lalu nanti tinggal diklik OK aja. Nah, itu kita langsung melakukan manual failover. Next. Oke, yang ketiga ada force failover. Nah, untuk melakukan force failover ini, kita bisa menggunakan query di bawah, itu alter database AdventureWorks ya dalam hal ini, terus set partner, force service, lalu data loss. Nah, perlu diketahui juga kalau kita melakukan force failover ini ada kemungkinan untuk data loss ya. Lalu perlu kita tahu juga bahwa kalau kita menjalankan komen di atas tadi, seharusnya mirror-nya tidak dapat terhubung ke principal. Jika tidak, kita tidak dapat melakukan failover. Jika principal kita aktif dan berjalan, lalu mirror dapat connect ke sana saat kita mencoba komen, kita akan dapat error message seperti di bawah ini. Database mirroring service cannot be forced for database because database is not in the correct state to become the principal database. Next. Oke, ini materi selanjutnya, monitoring using database mirroring monitor. Next aja. Nah, tools ini bisa kita akses dengan cara kita klik kanan pada database yang ada di Object Explorer-nya, lalu pilih tags, kemudian pilih Launch Database Mirroring Monitor. Lalu akan muncul seperti gambar di kanan, lalu kita harus melakukan register terlebih dahulu mirror database yang ingin kita monitor. Caranya adalah ada menu action di situ, kita pilih register,
mirror database, dan selanjutnya kita tinggal ikutin wizard-nya aja. Next. Nah, kalau kita register tadi, jika kita klik database-nya akan muncul dua tab, yaitu status dan warning. Nah, yang pertama status. Status ini akan menunjukkan nama instance servernya, role-nya saat ini, status mirroring-nya, dan juga status koneksinya ke witness server jika ada. Nah, selain itu juga ada beberapa hal. Next aja. Kita bisa lihat beberapa hal lain dari status. Yang pertama, ada status dari principal log-nya, ada unsend log. Unsend log ini penghitung untuk memberikan nilai yang sama dengan besar kilobytes dari antrian log kirim pada principal servernya. Yang kedua ada oldest unsend transaction. Ini akan memberikan nilai umur dalam format jam, menit, detik dari transaksi terlama yang belum terkirim, yang masih menunggu di antrian kirim. Lalu yang ketiga ada time to send log, menunjukkan perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh instance utama untuk mengirim log saat ini dalam antrian kirim ke server mirror. Ada current send rate, memberikan rate dalam kilobyte per detik di mana log dikirim ke mirror. Lalu yang terakhir ada current rate of new transaction, memberikan rate dalam kilobyte per detik juga di mana transaksi baru masuk per detiknya. Next. Tadi status prinsipal, sekarang ada status dari mirror log, ada 3. Yang pertama ada unrestored log, merupakan penghitung untuk mirror server yang menyediakan jumlah log dalam kilobytes yang statusnya waiting dalam antrian redo yang belum di-restore. Lalu yang kedua ada time to restore log, memberikan perkiraan dalam menit berapa lama waktu yang dibutuhkan mirror untuk memutar ulang transaksi yang menunggu dalam antrian redo. Lalu yang terakhir ada current restore rate, memberikan rate di mana log transaksi dikembalikan ke database mirror dalam kilobyte per detik. Next. Yang ketiga ini ada mirror commit overhead. Ini merupakan penghitung yang mengukur delay dalam millisecond yang dihabiskan untuk menunggu commit dari mirror servernya. Yang keempat ada time to send and restore all current log, merupakan penghitung untuk mengukur ukuran waktu yang diperlukan untuk mengirim dan merestore semua log yang telah dilakukan di principal saat ini. Next. Selanjutnya ada witness address. Witness address ini merupakan nama domain witness yang sepenuhnya memenuhi syarat dengan nomor port juga yang ditetapkan untuk di titik akhir tersebut. Lalu yang terakhir ada operating mode ini yang udah dijelasin juga tadi, ada high availability yang mana asynchronous dan high safety without automatic dan yang with automatic yang merupakan synchronous. Lalu next. Nah, itu tab yang pertama status tadi. Sekarang ada tab kedua warning. Di warning ini kita bisa mengatur alert atau peringatan untuk mirroring threshold. Kita bisa masang threshold yang berbeda sehingga kita akan bisa menerima alert atau peringatan berdasarkan threshold yang udah kita tetapin tadi. Next aja. Nah, cara melakukannya itu pertama kita bisa klik set threshold button tadi pada tab sebelumnya ada, yang mana akan membuka dialog box seperti pada gambar di samping ini. Lalu pada contoh ini kita pilih warning pertama, lalu kita set thresholdnya kepada 100 kilobyte untuk principal servernya saja, lalu next. Lalu sekarang kita mau set alertnya, kita klik kanan pada SQL Server Agent yang ada pada Object Explorer-nya, lalu kita pilih new, kemudian pilih alert, lalu kita isi informasi mengenai nama alert dan juga nama database yang kita pengen set, yang pengen kita buat alertnya. Lalu next. Nah, itu nanti SQL Server itu bakal kasih informasi error jika threshold yang kita set tadi sudah terlewati. Nah, dalam kasus ini kita pakai 32042 sebagai error number. Nah, sebenarnya error number ini banyak sesuai berdasarkan event apa yang terjadi. Nah, lalu yang terakhir, kita klik response pada panel yang ada di sebelah kiri tadi, kemudian kita isi informasi dari operator untuk mengspesifikasikan siapa yang akan menerima alert tersebut ketika threshold-nya telah dilewati. Nah, itu sekian untuk database mirroring monitor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi sekarang saya bakal jelasin tentang preparing the mirror server for failover.
Nah, jadi pertama tuh ada database availability during planned downtime. Nah, jadi ini tuh ngejelasin langkah-langkah yang diperlukan untuk menggunakan teknik rolling upgrade untuk melakukan peningkatan pada software dan hardware sambil menjaga database-nya tuh tetap online buat aplikasinya. Nah, ini ada dua cara, yaitu safety full rolling upgrade dan safety of rolling upgrade. Akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, pertama tuh ada safety full rolling upgrade. Nah, jadi pertama tuh kita harus asumsiin bahwa kita sudah melakukan konfigurasi mirroring session dan sesi pencerminannya udah dengan safety full. Nah, kalau kita butuh upgrade performa softwarenya dan hardwarenya, berikut langkah-langkah yang diperlukan. Pertama tuh kita harus melakukan perubahan hardware dan software pada mirror server terlebih dahulu. Jadi kita harus restart SQL servernya atau server itu sendiri. Nah, itu kita dapat ngelakuinnya. Terus begitu servernya udah muncul kembali, sesi mirroringnya akan dibuat secara otomatis dan mirror akan mulai menyinkronkan dengan prinsipalnya atau server utamanya. Nah, yang kedua, setelah mirrornya disinkronkan dengan prinsipalnya, nah kita dapat melakukan failover dengan menggunakan sintaks berikut nih, yang alter database, terus nama database-nya, terus set partner, failover. Terus yang ketiga, melakukan upgrade hardware-nya atau software pada server utama lama kita. Yang keempat ini, prinsipal lama ini bertindak sebagai mirror. Jadi kita bisa melakukan failover kembali setelah semua peningkatan atau upgrade yang dilakukan itu sudah selesai. Nah, jika kita memiliki hardware yang sama di prinsipal baru, kita tuh dapat biarin aja apa adanya sehingga kita tidak perlu menghentikan aplikasinya untuk sesaat. Tapi kalau hardware-nya tidak sama yang prinsipal lama sama prinsipal baru, nah kita harus pertimbangin lagi untuk kembali ke perangkat yang prinsipal lama. Oke, next. Nah, sekarang yang safety of rolling upgrade. Nah, di sini kita juga, jika kita telah mengkonfigurasi database mirroring-nya dengan safety off, kita masih dapat menggunakan teknik rolling upgrade dengan langkah berikut. Yang pertama ini lakukan perubahan hardware dan software pada mirror terlebih dahulu. Nah, ini langkahnya sama seperti yang tadi, yang safety full rolling upgrade yang pertama. Yang kedua ini di server utama, ubah safety menjadi full menggunakan perintah ini, yang alter database, terus nama database-nya set safety full. Terus yang ketiga, setelah mirror-nya disinkronkan, kita dapat melakukan failover ke mirror-nya. Terus yang keempat, lakukan upgrade hardware dan software pada prinsipal lamanya. Setelah prinsipal yang lama muncul kembali, itu mengasumsikan bahwa peran mirroring-nya dan mulai menyinkronkan dengan prinsipal baru. Yang kelima, ketika sudah disinkronkan, kita dapat melakukan failover kembali ke prinsipal asli kita atau yang lama. Nah, sekarang SQL job configuration on the mirror. Jadi untuk konfigurasi identik pada server utama dan server mirror itu, kita juga harus menyinkronkan SQL jobs di server mirror kita. Nah, ketika database-nya kan kalau mirror itu, kita tidak ingin SQL jobs-nya ini dijalankan. Nah, berikut opsi yang disarankan untuk mengatasi cara berikut. Yang pertama ini, memiliki beberapa logika dalam SQL jobs yang memeriksa status mirroring database-nya dan menjalankan langkah berikutnya hanya jika keadaan mirroring database-nya adalah prinsipal. Terus yang kedua, mengelist perubahan yang ada di mirroring database saat database menjadi prinsipal. Dan jalankan SQL jobs yang memungkinkan semua SQL jobs yang ingin kita jalankan. Lalu kita bisa hentikan atau nonaktifkan SQL job ini kalau acaranya sudah dihentikan, kalau udah nggak. Yang menunjukkan bahwa status database itu telah berubah menjadi cermin ketika sudah dihentikan. Oke, next. Selanjutnya, database mirroring and other high availability solution. Pertama, ada database mirroring versus clustering. Jadi, perbedaan terbesar antara database mirroring dan clustering ini nih pada tingkat di mana masing-masing menyediakan redundansi. Nah, database mirroring ini memberikan perlindungan di tingkat database, sedangkan clustering ini memberikan perlindungan di tingkat instance SQL Server. Nah, jika aplikasi kita tuh memerlukan banyak dependensi basis data, clustering mungkin merupakan solusi yang lebih baik daripada mirroring karena ya dia lebih baik. Jika kita perlu menyediakan ketersediaan untuk satu database di suatu waktu,
mirroring adalah solusi yang baik dan memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan clustering. Tidak seperti clustering, database mirroring ini tidak memerlukan hardware penyimpanan bersama dan tidak memiliki titik kegagalan tunggal dengan penyimpanan bersama. Nah, database mirroring ini membawa database siaga online lebih cepat daripada yang clustering dan bekerja dengan baik di ADONet dan SQL Native Access Client untuk pengalihan sisi klien. Next. Nah, yang kedua ada database mirroring versus transactional replication. Jadi, proses yang umum antara database mirroring dan replikasi transaksional ini adalah membaca log transaksi di server asal. Meskipun sinkronisasi mekanismenya berbeda, database mirroring secara langsung memulai input-output ke log transaksi file untuk mentransfer catatan log. Nah, replikasi transaksional ini tuh dapat digunakan lebih dari satu subscriber atau satu pelanggan. Sedangkan database mirroring ini adalah solusi satu mitra ke lain. Nah, kita juga dapat membaca data hampir secara real-time di database pelanggan, sedangkan kita tidak dapat membaca data pada database yang dicerminkan atau yang database mirroring, kecuali kita membuat snapshot database. Oke, selanjutnya. Sekarang database mirroring versus log shipping. Jadi, dalam database mirroring database itu terus-menerus dalam kondisi pemulihan. Jadi, itu sebabnya kita tidak dapat melakukan query di mirror database. Dalam pengiriman log atau log shipping, nah database itu dalam mode siaga, sehingga kita dapat melakukan query database jika log tidak dipulihkan pada saat yang sama. Selain itu, pengiriman log log shipping ini mendukung model pemulihan log massal yang secara banyak, sedangkan mirroring hanya mendukung model pemulihan penuh. Nah, yang keempat, database mirroring versus availability groups. Jadi, database mirroring dan availability groups ini keduanya bergantung pada pemindahan catatan log transaksi dan pemulihannya. Availability groups ini adalah fitur ketersediaan tinggi yang pertama kali tersedia dengan SQL Server 2012 dengan fungsionalitasnya itu mirip dengan database mirroring, tetapi dia punya kemampuan tambahan. Nah, itu next ada di slide selanjutnya. Nah, yang pertama nih, availability groups ini bergantung pada pengelompokan failover Windows untuk IP virtual untuk koneksi klien. Tetapi tidak seperti pengelompokan failover Windows, ini tidak perlu memerlukan sumber daya disk bersama, melainkan menggunakan disk yang tidak digunakan bersama, seperti data mirroring. Yang kedua, implementasi availability groups dapat berisi satu atau beberapa database untuk di failover sebagai satu grup failover. Nah, kalau data mirroring failover ini untuk database tunggal. Yang ketiga, availability groups dapat mendukung hingga 8 mitra failover dalam kombinasi mode sinkron atau asinkron juga. Nah, tapi kalau database mirroring hanya mendukung 2 partner atau 2 mitra. Untuk yang keempat, availability groups mendukung database replika read-only yang tetap sinkron yang dapat digunakan untuk pelaporan atau pencadangan database. Dengan data mirroring, database yang dicerminkan hanya dapat diakses menggunakan database snapshot. Oke, next. Selanjutnya kita bakal bahas database snapshot. Next. Nah, jadi mirror database itu kan sebenarnya dalam mode no recovery. Jadi kita tuh tidak dapat mengquery-nya. Nah, kalau kita ingin ngebaca dari mirror database-nya untuk nge-report atau melakukan pelaporan, nah, SQL Server 2014 yang edisi perusahaan dan pengembang ini memiliki fitur yang disebut snapshot database. Pertama kali ini diperkenalkan di SQL Server 2005. Snapshot database ini adalah point in time, read only, dan static view, tampilan statis dari database sumbernya. Terus dengan menggunakan fitur ini, kita dapat membuat snapshot pada database mirror. Kemudian, kita dapat membaca snapshot database-nya seperti membaca database lainnya. Snapshot database beroperasi pada tingkat halaman data. Sebelum halaman database sumber diubah untuk pertama kalinya, setelah snapshot database, halaman asli disalin dari database sumber ke file snapshot. Proses ini yang disebut operasi copy on write. Oke, next. Nah, jadi ini contoh ngebuat database snapshot-nya, sintaks yang pertama tuh yang create database.
adventure work snapshot on, terus name adventure, file name-nya, terus as snapshot of adventure works. Nah, kalau mau drop database snapshot-nya juga seperti drop database biasa, drop database adventure works underscore snapshot, nama database-nya. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih untuk kelompok hari ini, untuk presentasinya. Sekarang, kalau ada yang mau bertanya, silakan ya, 3 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Boleh, ini dengan Varianto. Oke, silakan. Untuk sinkronus dan asinkronus mirroring, apakah ada perbedaan dari latensinya atau sama saja waktunya? Oke, berarti asinkronus dan sinkronus itu ada perbedaan latency time-nya atau enggak ya, Varianto? Iya, betul. Oke, ditampung dulu ya pertanyaannya. Next, ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Silakan, ini dengan Rainer, Bu. Rainer. Oke, silakan Rainer. Tadi di slide awal saya ada lihat tentang mengenai plan dan unplanned downtime. Downtime. Kira-kira apa ya? Maksudnya apa ya? Plan dan unplanned downtime. Oke, ditampung dulu ya. Pertanyaan, satu lagi pertanyaan. Saya, Dari Tiara, oke, silakan. kan pada jenis failover tadi ada manual sama force failover ya. Itu kan tapi dua-duanya dilakuin secara manual gitu. Terus bedanya apa sama kapan pakai yang manual, kapan pakai yang force? Oke, bedanya manual dan failover apa dan kapan dipakai masing-masingnya itu ya? Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk hari ini, saya kasih waktu dulu kalau mau mempersiapkan jawabannya. Nanti kalau mau dijawab langsung aja ya. Oke Bu, kami Oke, diskusi Bu. bentar ya. Ya, silakan. Oke Bu, ini saya mau menjawab pertanyaan nomor 1, pertanyaan Varianto. Silakan. Mengenai sinkronus dan asinkronus mirroring ada latency apa enggak? Jadi jawabannya itu ada ya, karena kan kalau si asinkronus kan dia si prinsipal nggak menunggu respon dari si mirror, jadi otomatis dia kerja terus, performance-nya juga lebih cepat, makanya dinamakan high performance. Terus dia lebih cepat gitu loh kerjanya, karena dia nggak menunggu lagi. Kalau si sinkronus itu karena dia menunggu, makanya dia ada lama, apalagi kalau misalnya si mirror itu kerjanya lamban atau ngelek gitu kan. Jadi kan pasti si prinsipal harus menunggu lama banget. Itu kerugian si sinkronus itu di sana. Cuman keuntungannya dia keamanan datanya itu terjaga. Makanya dinamakan high safety. Itu jawabannya. Oke, jadi untuk ada latency di sana, tapi walaupun dia lebih cepat, akan ada kerugiannya itu di kehilangan data ya, Ya. benar ya? Ya. Mungkin summary-nya seperti itu. Jadi kelebihannya lebih cepat, tapi walaupun lebih cepat, ada risk-nya nih. Risk-nya adalah kehilangan data, seperti itu. Varianto tadi ya? Iya, Bu. Cukup jelas, Varianto?
cukup jelas, Bu. Oke, terima kasih Desti. Mungkin silakan next untuk jawaban dari pertanyaan yang lainnya. Oke, sekarang jawabin pertanyaannya dulu tadi siapa? Rainer ya? Boleh, Erik, tapi suaranya agak kecil, Erik. Ya maaf. Aku mau jawab pertanyaan Rainer yang nomor 2 tadi, apa maksud planned dan unplanned downtime. Jadi kalau yang planned downtime itu seperti kayak perubahan yang harus kita lakukan untuk sistem produksi kita, kayak peningkatan hardware-nya, terus peningkatan software-nya kayak keamanan patch, terus paket layanannya, terus perubahan konfigurasi database, terus atau penyimpanan database upgrade-nya. Nah, ini semua tuh mengharuskan database atau server kita itu nggak tersedia untuk waktu yang singkat kalau semuanya berjalan sesuai rencana yang tadi, yang kayak perubahan-perubahannya atau peningkatannya. Tapi kalau unplanned downtime itu, dia tuh tidak terencana, jadi kayak kegagalan hardware-nya atau perangkat kerasnya, seperti kayak kegagalan penyimpanannya, hard disk-nya, atau kayak pemadaman listrik, atau kelalaian manusia, atau bencana alam. Yang penting yang semuanya dapat menyebabkan server produksi atau pusat datanya tidak tersedia tapi tidak terencana, seperti itu. Mungkin kalau bisa saya tambahkan penjelasannya, kalau yang unplanned itu berarti sesuatu yang tidak terprediksi. Jadi biasanya itu karena ya bisa aja karena bencana alam, terus mati listrik, ya pokoknya sesuatu yang nggak kita bisa prediksi, kenapa tiba-tiba bisa mati gitu servernya ya. Tapi kalau yang plan itu biasanya yang memang kita jadwalkan. Contohnya, misalnya kalau kalian sering dapat pesan, Binus Maya bakal di maintenance jam segini sampai jam segini. Nah, itu tuh berarti kan sudah di plan ya. Nah, jadi yang di plan itu adalah memang waktu-waktu yang kita sudah rencanakan untuk melakukan, contohnya adalah pemeliharaan database atau pergantian upgrade hardware dan lain sebagainya. Jadi yang satu direncanakan karena untuk peningkatan kualitas, yang satunya lagi itu tidak terencana, contohnya karena bencana alam, human error, dan lain sebagainya. Mungkin kurang lebih tambahannya seperti itu. Tadi yang nanya siapa ya? Bukan Tiara, siapa ya? Rainer ya? Oke, sudah cukup jelas, Rainer? Cukup, Bu. Oke, terima kasih. Oke, silakan untuk pertanyaan terakhir. Oke, jawab pertanyaan dari yang force sama manual itu kan sama-sama. Manual sama force ini beda yang paling kelihatan ini dari segi dampaknya sih. Yang force ini kan bakal terjadi data loss ya. Kan di kapan pakainya itu dia pakainya dalam keadaan terpaksa ya bisa dibilang. Sedangkan kalau yang manual mungkin kita udah tahu, kita emang udah tahu gitu kapan mau pakai ini, kita udah prepare duluan sehingga gak bakal terjadi data loss. Lalu juga mungkin dari segi efisiensinya, dari force ini kan bisa dibilang lebih cepat gitu, emang cuma langsung execute satu query, sedangkan yang manual mungkin harus dari GUI dulu, atau pasti kan kita lagi dalam keadaan buru-buru gitu atau terpaksa, gak mungkin kita buka. Itu aja. Oke. Tadi Tiara ya, gimana Tiara? Apakah sudah cukup menjawab? Iya, sudah cukup, Bu. Terima kasih. Oke. Nah, mungkin tambahannya, kalau yang tadi kan pertanyaannya lebih ke arah kayak manual sama force itu sama-sama dilakukan manual gitu ya. Terus bedanya apa? Benar ya Tiara ya? Iya, Bu. Oke. Selain itu kan ada otomatis. Kalau otomatis jelas ya, itu kan secara otomatis gitu kan ya. Kemudian yang manual itu yang kita lakukan kita lakukan sendiri gitu ya, secara manual. Nah, kalau tambahannya mungkin tadi benar penekanannya, untuk yang force itu dia akan lebih cepat tapi akan ada kemungkinan data loss yang terjadi. Nah, terus untuk yang manual itu sendiri dia memang tidak secepat si force, tapi datanya akan kita lebih punya lebih bisa memastikan datanya itu tidak ada yang hilang. Kurang lebih kayak mungkin kalau kita pakai komputer gitu ya, force failover tuh kayak kamu matiin paksa komputer kamu, mungkin aja ada data-data yang tidak kesimpan jadi hilang gitu, kayak misalkan komputernya saya klik
restart dari tombol CPU-nya itu kan kayak force, sebenarnya kita paksa untuk mati kan ya, bukan dari klik Windows-nya shutdown gitu kan ya. Nah, kalau klik Windows shutdown itu lebih ke arah manual, tapi kalau yang force itu kayak saya paksa, klik aja nih langsung lebih cepet dong daripada ngeklik kan, tinggal pencet satu tombol aja. Tapi nanti resikonya ada, misalnya saya lagi ngetik Excel atau Word, ada data yang hilang atau nggak ke-save gitu. Mungkin kalau Excel sama Word udah ada fitur untuk menjaga datanya jangan sampai hilang. Misalnya mungkin Note atau Notepad gitu ya, itu kan nggak ada fiturnya, jadi ya udah kamu force shutdown ya berarti akan hilang datanya. Kurang lebih gambaran analoginya seperti itu. Cukup jelas ya Tiara? Oh iya Bu, makasih Bu. Oke, mungkin saya pengen tanya pertanyaan untuk kelompok ini. Bentar tadi, boleh nggak dijelasin lagi yang tentang high safety operating mode di automatic file over? Ada nggak ya tadi di slide kalian? Harusnya ada ya. Dan tentang automatic failover, witness server, sama quorum. Yang ini ya Bu ya. Coba. Kalau menurut pemahaman saya, kalau high safety with automatic failover itu kan berarti udah pasti ya transaction safety-nya full, karena namanya aja udah high safety gitu. Terus transfer mekanismenya sinkronus, karena mereka kerjanya sinkronisasi, jadi prinsipal itu nggak bisa melanjutkan tugasnya kalau misalnya mirror belum konfirmasi dia udah selesaiin tugasnya. Habis itu dibutuhkan quorumnya itu ya. Terus witness server dibutuhkan, iya. Karena witness server itu tugasnya untuk memonitor kapan si mirror server itu harus melakukan automatic failover. Terus jenis failover-nya itu automatic atau manual. Namanya udah with automatic failover, jadi bisa dilakukan otomatis kalau misalnya prinsipalnya tiba-tiba ada yang rusak atau yang gagal, jadi bisa digading. Si mirror akan siap standby untuk menggantikannya. Bisa dilakukan secara manual juga. Gitu sih. Oke, sip. Oke, kurang lebih sudah benar penjelasannya. Mungkin tambahannya nanti di quorumnya itu ada beberapa mode ya. Ada yang full, terus ada yang partner, ya ada yang witness to partner, ya nanti tinggal disesuaikan aja gitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok hari ini untuk presentasinya. Sudah selesai nih ya, berarti semua kelompok sudah presentasi. Jadi minggu depan saya akan bahas materinya. Lalu untuk 2 minggu lagi itu baru kuis untuk persiapan ujiannya. Jadi minggu depan nggak ada kuisnya, nanti kuisnya 1 minggu sebelum ujiannya gitu ya. Nanti untuk kira-kira bahan ujiannya, mungkin saya baru info nanti pas di pertemuan terakhir ya, karena ini juga belum selesai dibuat gitu. Belum selesai diskusi dengan dosen yang satunya lagi. Gitu. Oke, ini saya mungkin saya bentar ya, saya share screen. Sebentar. Nah, oke, udah muncul ya. Nah, oke, saya mungkin tambahin sedikit lagi untuk materi tentang database mirroring. Tadi sudah dijelaskan ya, database mirroring itu adalah salah satu tujuannya itu adalah untuk mencapai high availability solution dari database yang kita punya. Ya, nah caranya itu kita harus meminimalisasi downtime yang kita rencanakan maupun yang kita tidak rencanakan, yang tadi plan dan unplanned downtime-nya. Ini kurang lebih arsitektur atau bukan arsitektur, lebih ke arah konsep bagaimana mirroring itu bisa terjadi. Jadi kita akan punya database utamanya adalah principal database dalam satu server komputer sendiri gitu ya. Kemudian ada mirroring database yang akan digunakan untuk membackup atau memirroring database yang kita punya secara keseluruhan ya. Jadi kayak cermin gitu ya, di copy, ya semacam diduplikat gitu ya. Nah lalu witness itu adalah pihak ketiganya ya yang akan ngontrol perpindahan data lah ibaratnya, kapan perlu, bagaimana perpindahan data antara prinsipal ke mirror maupun mirror ke prinsipalnya. Yang pasti harus ada network antara prinsipal dan juga mirrornya. Kemudian
database mirroring helps in the following ways. Jadi dia perform untuk otomatis maupun manual failover untuk mirroring database-nya. Kemudian dia akan menjaga atau menyimpan mirror database up to date dengan prinsipal database-nya. Jadi gimana caranya konsepnya yang kita punya ini punya database mirroring yang isinya tuh up to date sesuai dengan prinsipal database. Lalu dia enables juga untuk mirror database-nya untuk to be in a remote data center, untuk bisa di remote data center-nya. Nah, ini tadi mode yang ada di dalam database mirroring ya. Jadi ada high performance, high safety without automatic failover, dan high safety with automatic failover. Lalu di sini lebih ke arah mode-modenya, kalau high performance itu nanti transaction safety-nya seperti apa, transfer mekanismenya seperti apa. Tadi juga udah dijelasin untuk asinkronus dan sinkronus itu seperti apa, kemudian butuh quorum atau tidak, penjelasan quorum juga tadi sudah dibahas ya, witness server itu yang tadi pihak ketiga, lalu jenis failover yang dibutuhkan untuk setiap operating mode dari mirroring database-nya itu bisa dilihat dari tabel ini. Terus, when set up database mirroring, we have two options, safety full atau safety off. Tadi juga udah dibahas. Untuk safety full itu berarti disinkron sepanjang waktu gitu ya. Or whether you can live with some data loss in a case of principal failure. Atau kalau misalnya mau ada data yang tidak, ibaratnya tidak real time semuanya, itu kita pilih yang safety off-nya. Jadi ada dua option di sini. Ini sequence-nya ini untuk proses yang ada di safety full ya. Jadi kalau kliennya mengcommit transaksi, ditulis ke dalam local log, kemudian kalau misalnya dia mau request ya berarti nanti dia bisa akses yang sudah di-commit itu, yang committed in log-nya itu nanti dia bisa kirim balik ke CPU dari prinsipalnya, lalu nanti bisa dibaca oleh kliennya. Nah, kita lihat nih ya, jadi udah commit, ditulis ke dalam lognya, step ketiganya, commit-nya itu dikirim ke komputer CPU-nya, jadi hasil yang sudah disimpan database-nya itu dikirim baliknya. Kemudian, kalau misalnya ada yang, berarti kan ada update di dalam prinsipal database server, berarti mirror database servernya itu acknowledge, step yang keempatnya ya. Nah, baru nanti balik ke si komputer yang request kliennya. Terus, ini sebenarnya ada paralel juga yang dilakukan saat dia commit, selain dia tulis ke lokal, dia juga sebenarnya transmit ke mirror database-nya. Nah, bersamaan juga ketika dia ketika data yang sudah commit di dalam log-nya itu diambil oleh klien lewat CPU-nya ya, itu juga dia akan menulis ke dalam log yang ada di yang ada di database mirror database-nya. Jadi dia nulis ke mirror database-nya, nulis ke log mirror database-nya, baru dari log-nya dikirim ke database-nya. Nah, dengan dengan mekanisme seperti ini, kita memastikan apapun perubahan yang dilakukan oleh klien ke dalam prinsipal database, itu juga akan di-update atau akan di-copy lah ya, ibaratnya ke mirror database-nya. Sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya dulu? Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, ini terms yang ada di database mirroring, ada send queue, redo queue, kemudian log stream compression. Send queue itu ketika log records dari principal ke mirroring, dia nggak bisa mengirim ibaratnya update-annya. Kalau redo itu ketika log record di dalam mirror, kalau misalnya log record-nya itu nggak bisa di-apply, diterapkan ya ke dalam mirror-nya itu terjadi redo queue-nya. Untuk log stream compression, ini ketika kita mentransfer data across the partners, kemudian data mirroring-nya itu akan menggunakan log stream compression, which ini tujuannya adalah untuk mengurangi utilisasi dari penggunaan jaringannya. Di sini sih dia klaim bisa mencapai rasio kompresnya itu adalah 12,5% untuk log stream compression ini.
pasti supaya lebih cepat ya, karena network utilization-nya beda. Nah, ini saya langsung aja ya, tadi sudah dicoba juga bagaimana memprepare database mirroring. Kemudian membuat mirroring session-nya. Untuk seperti ini yang mesti melakukan operasinya secara langsung, saya sih usahakan untuk tidak menjadi bahan untuk ujian ya. Pasti untuk kalian ngetesnya akan ribet lah, akan susah lah nanti pas ujiannya. Nah, ini tadi untuk kita udah dibahas juga ya untuk high safety operation mode yang over Windows Server dan Forum tadi sudah ini caranya. Nah, ini database mirroring NSQL Server 2004. Jadi lebih ke arah fitur-fiturnya tuh apa aja. Nah, ada nggak di Enterprise Edition, Developer Edition, untuk BI Edition, Standard Edition, sampai SQL Express Edition. Tetap yang paling full nanti Enterprise dan Developer Edition pastinya. Lalu untuk mirroring role change-nya itu ada automatic, manual, dan force. Tadi juga sudah kita bahas ya. Automatic itu seperti apa, manual seperti apa, terus manual sama force yang sama-sama manual itu kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Kita sudah bahas. Untuk yang automatic itu kayak prosesnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau ada kegagalan, terus kedeteksi, lakukan redo performs di mirroring-nya, kemudian failover decision-nya diputuskan mau seperti apa failover-nya, baru mirror-nya akan menjadi principal. Terus baru di undo yang tadi gagal di principal-nya di undo lagi gitu. Dilakukan copy balik dari mirror yang sudah commit gitu, yang sudah benar, yang udah di copy balik gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk manual ini kita mesti klik secara manual ya. Jadi kamu harus jalanin SQL script dan lain sebagainya, terus dilakukan query di sana untuk melakukan manual failover. Kemudian ini juga bisa menggunakan wizard. Nah, ini step-stepnya ada di sini. Nah, untuk force juga tadi udah, ini kita kayak matiin paksa, lebih cepat tapi akan ada potensi untuk kehilangan data. Nah, ini bagaimana melakukan yang force-nya itu, prosesnya seperti ini ya. Exercise using your data mirroring servers. Ini adalah proses untuk melakukan force failover. Kalau ini menggunakan wizard. Ya, ini saya next. Ini untuk melakukan setting threshold dan counter serta sending alerts. Tadi sudah dicontohkan juga, sudah dibahas waktu presentasi. Nah, yang mau saya tambahkan adalah untuk yang ini. Database mirroring and other high availability solution. Jadi sebenarnya untuk mendukung proses high availability solution itu nggak cuma dengan menggunakan mirroring. Ada beberapa teknologi lainnya kayak clustering dan lain sebagainya. Nah, ini slide ini mencoba untuk meng-compare antara setiap teknologi yang ada dengan database mirroring. Pertama, misalnya ada database mirroring dan clustering ya. Nggak seperti clustering, data mirroring itu menggunakan tidak membutuhkan share storage hardware ya. Jadi nggak seperti clustering, database mirroring itu tidak membutuhkan sharing tempat penyimpanan dan tidak memiliki single failure point with the share storage ya. Jadi nggak ada single failure point-nya. Itu untuk clustering. Itu untuk database mirroring. Kemudian database mirroring juga membuat database kita itu online lebih cepat daripada database clustering. Ya. Selanjutnya ada database mirroring dengan transactional replication. Ya, dengan replication ya. Jadi kalau transactional replication itu bisa digunakan oleh lebih dari subscriber ya, digunakan lebih dari satu klien lah ibaratnya gitu. Sedangkan kalau database mirroringnya itu ya satu server untuk jadi partner to another solution. Jadi kayak satu server ya untuk satu mirror untuk satu komputer utamanya gitu. Jadi one by one ya, one partner to another solution. Kalau yang di transactional replication-nya bisa digunakan lebih dari satu.
Selanjutnya ada database mirroring versus dengan log shipping. Ya, jadi dalam database mirroring, mirror database itu constantly in recovering state, which is you cannot query the mirror database. Nah, jadi di database mirroring, kita nggak bisa melakukan query di database mirror yang kita punya di replikasinya itu. Tapi kalau di log shipping, database-nya itu ada di standby mode. Jadi kita tetap bisa melakukan query untuk database dari log. Ya, jadi so you can query the database if the log is not being restored at the same time. Jadi kalau nggak lagi proses restore, kamu tetap bisa mengquery pada database lognya. Itu bedanya. Terakhir, untuk database mirroring dengan availability groups. Jadi kita kan punya teknologi namanya availability groups ya. Sebenarnya database mirroring dan availability groups itu kayak satu bagian besar lah gitu. Karena availability groups itu fitur sebenarnya si mirroring itu adalah untuk mendukung availability groups gitu. Tapi bedanya di availability groups itu ada fungsi-fungsi tambahan yang nggak dimiliki oleh database mirroring. Gitu. Jadi availability groups is a high availability feature first made available with SQL Server 2012 with similar functionality to data mirroring, but has the additional capability. Jadi ada fitur tambahan atau fungsi tambahan yang dimiliki oleh availability group. Tapi mereka mirip-mirip, sama lah, tujuannya sama. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Saya mau nanya, Bu. Iya, silakan. Tadi kan di state kalau database mirroring itu nggak bisa dilakukan query ya, Bu. Bisanya dari snapshot-nya ya? Iya, betul. Yang pas di bagian comparison with ini, database mirroring versus log shipping. In database mirroring, the mirror database constantly in a recovering state, which is why you cannot query the mirror database. Jadi si database mirror itu ada di state recovering, jadi kayak nggak on gitu. Jadi kamu nggak bisa query langsung ke database mirrornya. Oh iya Bu, pertanyaan saya, kenapa harus dibikin mirroring ya Bu? Kenapa nggak dari database aslinya di snapshot aja gitu? Jadi ketika dia fail, yang dipakai itu snapshot-nya. Snapshot, kalau misalnya proses membuat snapshot itu gimana menurut kamu? Tadi siapa yang nanya, sorry? Saya Bu, Jovian. Jovian, itu ini bikin kayak salinan gitu gak sih? Copy gitu, kayak screenshot gitu? Oke. Tapi kalau misalnya screenshot kayak gitu, kita kan nggak dapet kayak, nah mungkin gambarannya gini, untuk mendapatkan screenshot itu gimana caranya? Istilahnya data yang di satu database, data yang di satu database itu dipindah sebagian kan dari waktu tertentu gitu. Setahu saya gitu sih. Maksudnya si screenshot itu kan sebenarnya kan kamu mengambil saat tertentu pada poin tertentu gitu ya, pada poin waktu tertentu, itu database-nya itu isinya gimana gitu kan ya? Iya. Enggak. Nah, terus kan kalau misalnya menurut Joviani untuk mendapatkan screenshot itu berarti nanti kita dapat nggak kayak log apa ya, bukan log sih, kayak apa aja yang udah pernah terjadi di database, kayak historinya itu dapat nggak menurut kamu, atau cuman kayak ya udah pencet screenshot gitu dapat database saat ini kondisinya seperti apa? Iya. Berarti kita nggak punya info sebelumnya. Iya, betul. Jadi sebenarnya kan kalau kayak screenshot, maksud ibaratnya screenshot ya, snapshot gitu, kayak kamu kasarnya tuh kayak kamu ekspor database, bener nggak? Terus kamu import gitu kan, ngerti nggak? Iya, jadi kalau kamu ekspor kan ya udah yang kamu dapat ya kayak ini datanya apa sekarang gitu, kayak kamu kayak nyimpen ke tempat lain gitu kan ya, Jovian ya. Nah, tapi kita nggak dapet nih. Terus kalau misalnya seperti itu, berarti kan kita kayak ya mungkin ada fitur-fitur lah untuk melakukan automatic untuk ekspor, kemudian automatic untuk import, itu kan kita tinggal ngakalin atau kita bikin satu third part. Kalau misalnya nggak ada fiturnya pun kita bisa bikin third part untuk
otomatis melakukan itulah ya, bikin aplikasi lain gitu kan ya untuk melakukan itu. Cuman kalau misalnya database mirroring ini yang pastinya lagi adalah si server dari database-nya itu tuh sebenarnya terpisah dari si server yang saat ini kita gunakan gitu. Jadi misalnya nih, kan salah satu tujuannya itu kan yang tadi ya, ada plan sama unplanned downtime nih. Kalau misalnya nih, downtime-nya itu yang unplanned berarti kan kayak terjadi bencana atau misalnya human error, pokoknya tiba-tiba mati nih. Berarti kan harusnya kalau yang seperti itu kan akan berdampak pada satu physically si server dong, bener nggak Jovian? Iya, Bu. Nah, jadi gimana kayak kita tuh kayak punya another fisik dari database kita yang bisa kita gunakan untuk merecovery atau untuk apa ya, supaya jadi high availability lagi kayak gitu. Nanti sih memang sih dari yang kamu bilang tadi yang snapshot, terus kemudian ada availability group sini ya, ada log shipping, clustering, transactional replication, itu tuh semuanya tuh tujuannya sama, memastikan bagaimana database kita itu bisa selalu tersedia dan selalu digunakan kan. Cuma nanti masing-masing dari si teknologinya ini ada plus minusnya. Nah, kalau ditanya kenapa nggak pakai ABCD, tetap kita harus melihat keadaan nanti realnya saat kita menentukan itu lebih cocok penggunaannya yang mana gitu. Tapi tujuannya mereka semuanya sama ya, Jovian ya. Berarti Bu, untuk database yang lagi down istilahnya gitu, itu saat itu nggak bisa dibuat snapshotnya ya Bu? Kalau misalnya database-nya down saat itu, kamu nggak bisa bikin snapshot-nya saat itu juga dong. Kecuali kamu udah ada backup-annya dan lain sebagainya gitu. Oh iya. Maksudnya bukan si snapshot-nya sebelumnya. Kalau pas dia down ya, sebenarnya mungkin kalau menurut saya belum pernah coba sih ya. Kalau kamu bikin snapshot, kalaupun tidak ada fiturnya, menurut saya itu mungkin bisa diakalin gitu, kayak di coding seperti itu misalnya untuk kapan di backup secara berkala kan, bukan di backup sih, untuk dapetin snapshot secara berkala kan sebenarnya bisa kan. Cuman apakah selisih waktu antara snapshot terakhir dengan si database, terjadi failure-nya itu tuh seberapa besar, berarti kan ada kemungkinan loss data kan. Oh, oke. Jadi ya tergantung nanti yang mana yang kita butuhkan, yang mana cocok gitu. Sebenarnya si database mirroring ini juga pasti ada cost yang lebih kan, karena kayak kamu harus kayak punya server yang persis sama dua gitu untuk satu data tuh kayak kamu punya 2 tempat penyimpanan. Kalau misalnya datanya banyak ya berarti kamu kayak akan cost-nya juga akan lebih besar gitu. Nah, kita lihat lagi nih perusahaan atau aplikasinya itu punya nggak budget dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan gitu. Oke, paham Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Yang lainnya ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, berarti materinya udah selesai. Nanti after ini saya akan upload untuk SL yang pertemuan minggu ini ya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya untuk kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Selamat pagi semuanya. Makasih Bu. Ya, thank you. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.